Di sebuah desa kecil di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah tempat yang seolah terlupakan oleh waktu. Desa itu dikelilingi oleh hutan yang lebat, rimbun, dan penuh misteri. Disitulah tinggal seorang anak bernama Raka. Usianya baru 12 tahun. Tapi hatinya terasa lebih tua dari tubuhnya. Raka bukan anak desa biasa. Ia tidak suka bermain petasan, tidak tertarik pada balap karung saat 17-an. Raka lebih suka duduk di pinggir sungai, mendengarkan suara gemericik air, atau berjalan sendirian menyusuri jalan setapak ke hutan, mengumpulkan daun-daun yang jatuh. Anak-anak lain mengejeknya. Mereka bilang dia aneh, pendiam. Tapi Raka tidak peduli. Ia punya dunia sendiri. Dunia yang penuh suara jangkrik, semilir angin, dan aroma tanah basah sehabis hujan. Ibunya seorang penjual gorengan. Ayahnya buruh tani. Mereka sederhana, miskin secara harta. Tapi Raka merasa cukup. Yang ia butuhkan hanyalah waktu bersama alam. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Raka sudah terbangun. Ia menimba air, mencuci kaki dan wajah di sumur batu peninggalan kakeknya. Lalu dengan langkah ringan, ia menyusup keluar rumah, membawa tas rotan kecil berisi singkong bakar dan botol air bambu. Ia menyusuri jalan setapak, melewati ladang, menyeberangi jembatan bambu, hingga akhirnya tiba di tepi hutan. Hutan itu bukan hutan biasa. Itu adalah batas dunia. Tempat di mana manusia berhenti, dan kehidupan liar dimulai. Raka tidak pernah takut. Baginya, hutan adalah sahabat. Ia hafal suara dedaunan yang terinjak rusa, bau yang menandakan babi hutan baru saja lewat. Bahkan ia bisa membedakan kicauan burung yang sedang jatuh cinta, dan burung yang sedang merasa terancam. Pada suatu pagi, saat langit masih kelabu, Raka berdiri di antara dua pohon besar. Di tangannya ada sehelai daun yang ia bawa untuk dikeringkan di rumah. Namun pagi itu, ada sesuatu yang lain. Ia menemukan jejak besar dalam lumpur. Jejak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jejak itu tidak seperti kaki sapi, bukan pula babi hutan. Jejak itu besar, berat, dan dalam. Raka berdiri diam. Ia menunduk, menyentuh jejak itu. Dingin, basah, dan dalam. Ia merasa detak jantungnya melambat. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Ada sesuatu di dalam hutan ini. Sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan saat ia mendongak ke depan, ia melihat sekilas bayangan besar menghilang di balik semak. Tubuh besar, warna abu gelap, dan tanduk di tengah kepalanya. Namun Raka tak lari. Ia hanya berdiri di sana, terdiam, dalam keheningan pagi yang luar biasa. Sejak hari itu, dunia Raka berubah. Pagi itu, kabut menyelimuti hutan. Cahaya matahari belum menembus ranting pepohonan. Tapi Raka sudah berdiri di sana. Di tempat ia melihat makhluk misterius kemarin. Di bawah kakinya, jejak itu masih ada. Besar, dalam, dan kini lebih banyak. Ia mengikuti jejak itu. Satu persatu, pelan. Napasnya tertahan, seperti takut mengganggu sesuatu yang suci. Jejak itu membawanya lebih dalam ke hutan. Tempat yang belum pernah ia jelajahi. Tempat yang bahkan orang-orang desa hindari. Karena mereka bilang, tempat itu angker. Tapi bagi Raka, ini bukan tentang angker. Ini tentang rasa penasaran dan takdir. Jejak itu berakhir di sebuah cekungan. Tempat tanah menjadi lembab, dan rerumputan tumbuh subur. Di sanalah Raka melihatnya. Makhluk itu berdiri tegak, besar, dan agung. Seekor badak Jawa bercula satu. Matanya kecil, tapi penuh kelelahan. Kulitnya keras, kasar, seolah menyimpan ribuan cerita. Dan tanduknya pendek, kokoh, seperti lambang perlawanan. Raka terpaku, bukan karena takut, tapi karena ia merasa seperti pulang. Badak itu menatapnya. Diam, tidak bergerak, mata ke mata, antara manusia dan makhluk purba yang hampir punah. Ada jeda panjang dalam pertemuan itu.
Seperti dunia berhenti berputar, dan hanya mereka berdua yang masih hidup. Hari-hari berikutnya, Raka datang lagi, dan lagi. Ia duduk di tepi cekungan itu, membawa singkong, kadang pisang, kadang hanya duduk dalam diam. Badak itu tidak selalu muncul, tapi kadang dari balik semak, Raka bisa melihat matanya, mengintip, mengawasi, dan mungkin mempercayai. Seminggu berlalu 2 minggu. Sampai suatu hari, badak itu mendekat. Perlahan, pelan, Raka menahan napasnya. Tak bergerak, dan saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, badak itu duduk, seperti ingin berkata, "Aku tak takut padamu, dan aku tahu, kamu pun tak akan menyakitiku." Raka tersenyum. Air matanya jatuh, meski ia sendiri tak tahu kenapa. Mungkin karena di dunia yang keras ini, ia akhirnya menemukan satu makhluk yang bisa mengerti diamnya. Pagi ketika itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih kelabu, embun masih menggantung di ujung rumput. Namun hatinya terang. Karena hari ini, dia merasa akan bertemu lagi dengan makhluk luar biasa itu, si Cula. Ia tak membawa apa-apa selain singkong bakar, segelas air bambu, dan harapan di dadanya. Langkahnya cepat, tapi pelan. Ia tidak ingin alam merasa terganggu. Ia tahu, hutan bukan tempat untuk gegabah, melainkan untuk merunduk, mendengar, dan merasakan. Sampai akhirnya, ia tiba di tempat itu lagi. Tempat di mana jejak besar pernah ia temukan. Tempat di mana matanya bertemu dengan mata seekor badak yang mengubah hidupnya. Namun pagi itu, tak ada jejak, tak ada suara napas berat, hanya angin dan keheningan. Raka duduk di tanah. Diam. Ia membuka bekal singkongnya, menaruh sepotong di atas batu. Lalu ia menatap ke dalam hutan, dalam dan lama. Beberapa menit berlalu, lalu jam, lalu hampir setengah hari. Tapi si Cula tak muncul. Raka sempat ingin pulang, tapi hatinya menahannya. Dan tepat saat matahari mulai turun, ia mendengar suara itu. Pelan, dari balik semak, muncul sosok yang sudah tidak asing. Badak itu, si Cula. Namun kali ini, Raka tak berdiri. Ia tetap duduk. Ia ingin badak itu datang karena tenang, bukan karena terkejut. Dan benar saja, si Cula mendekat, pelan, langkah demi langkah, hingga akhirnya, hanya berjarak 3 meter dari Raka. Untuk pertama kalinya, Raka bisa melihat badak itu dengan jelas. Kulitnya tebal, penuh guratan, seperti peta tua kehidupan. Matanya, kecil, tapi penuh kedalaman. Dan culanya, berdiri megah, bukan sebagai senjata, tapi sebagai mahkota. Dan di saat itu, si Cula mengendus singkong yang ada di batu, mengambilnya pelan, lalu mengunyahnya perlahan. Raka tersenyum, tapi tak bergerak. Ia tahu, ini bukan waktunya menyentuh. Ini waktunya percaya. Hari itu, hutan tidak menyambut dengan damai. Suara burung tidak bernyanyi seperti biasa. Angin tidak berhembus pelan, melainkan gelisah. Raka merasa, ada sesuatu yang salah. Ia berjalan dengan langkah lebih hati-hati. Di tangannya, ada sebotol kecil air, dan sebungkus daun pisang isi singkong. Tapi di hatinya, ada keresahan yang tak bisa ia abaikan. Beberapa meter sebelum ia sampai di lingkaran sunyi, ia melihatnya lagi. Jejak sepatu. Tapi kali ini, bukan satu. Ada 3 pasang jejak. Dan yang membuat dadanya tercekat, ada bekas puntung rokok. Sesak terasa di dada Raka. Karena ia tahu, si Cula dalam bahaya. Raka bersembunyi di balik semak rimbun. Ia melihat mereka. 3 pria bertubuh besar, membawa senapan panjang, topi rimba, rompi kusam, dan tatapan tajam. Mereka bergerak perlahan, menyusuri jejak yang selama ini Raka simpan dalam hatinya. Mereka adalah pemburu liar. Di tangannya, Raka menggenggam sebutir batu kecil. Bukan untuk menyerang, tetapi sebagai satu-satunya rasa berani yang ia punya.
Dan di saat para pemburu mulai mendekati area tempat si Cula biasa datang, Raka berlari ke arah berlawanan. Ia membuat suara-suara aneh dari balik pohon, meniru suara hewan, menjatuhkan ranting-ranting, membuat kekacauan. Demi mengalihkan perhatian, pemburu-pemburu itu menoleh. Salah satu dari mereka mengangkat senapan, bersiaga. Tapi Raka sudah menyelinap kembali ke semak. Ia berlari ke sisi lain hutan, mengitari kolam. Dan di sana, ia melihat si Cula, sedang berendam tenang. Matanya bertemu dengan mata badak itu. Dan untuk pertama kalinya, si Cula mengeluarkan suara lirih. Suara yang tak bisa digambarkan. Antara rasa sedih, takut, dan percaya. Raka mendekat pelan. Ia hanya berbisik, "Kamu harus pergi dari sini. Ada manusia yang ingin menyakitimu." Tentu si Cula tak mengerti bahasa manusia. Tapi hewan tahu perasaan. Dan saat Raka melangkah ke belakang, badak itu berdiri, berbalik, dan berjalan ke arah yang berbeda. Ke dalam hutan yang lebih dalam. Lebih jauh. Lebih aman. Terdengar suara letusan. Raka membeku. Ia berlari kembali ke jalur semula. Tapi hanya menemukan asap dari rokok yang tertinggal. Para pemburu sudah pergi, meninggalkan kekacauan, dan rasa takut yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raka duduk di atas batu, menangis diam-diam. Ia merasa gagal, merasa lemah. Namun, saat matahari sore mulai turun, ia mendengar langkah berat. Dan dari balik pepohonan, si Cula muncul kembali. Ia tidak lari. Ia tidak bersembunyi. Ia kembali. Dan di mata badak itu, ada sesuatu yang berbeda. Seperti berkata, "Aku tahu kamu berusaha, dan aku percaya padamu." Hari itu, Raka tahu bahwa menjadi sahabat bukan hanya tentang hadir saat damai, tapi juga melindungi saat bahaya datang. Dan ia, seorang anak desa biasa, baru saja menyelamatkan makhluk yang hampir punah, dengan keberanian yang lahir dari kasih. Karena di balik semak, kadang bukan hanya pemburu yang bersembunyi, tapi juga rasa takut, keraguan, dan keberanian yang menunggu ditemukan. Langit hari itu tidak biru. Mendung bergelayut di atas hutan. Seolah langit ikut merasakan cemas yang bersarang di hati seorang anak kecil bernama Raka. Hari demi hari setelah kejadian dengan para pemburu, Raka menjadi lebih sering termenung. Ia tetap datang ke hutan. Tapi kali ini, bukan hanya untuk bertemu si Cula, melainkan untuk menjaga. Dan pada suatu sore, saat angin mulai berat dan daun-daun menari tanpa arah, Raka merasakan titik-titik air menyentuh wajahnya. Hujan pertama musim itu pun turun. Raka tidak lari seperti anak-anak lainnya. Ia berdiri di tengah hutan, di bawah pohon besar. Air membasahi rambutnya, bajunya, dan buku lusuh di kantongnya. Ia tahu, hujan akan membawa perubahan. Hujan bisa menutupi jejak, menghapus bau, mengacaukan arah, tapi juga bisa menyamarkan langkah. Langkah seorang anak kecil yang ingin melihat sahabatnya dalam diam. Dan dari balik hujan yang mulai deras, ia melihat sosok besar itu. Si Cula berjalan pelan di antara semak basah. Air mengalir dari punggung badaknya. Culanya berkilau tertutup embun. Raka dan si Cula berdiri, terpisah oleh kabut hujan. Tidak bergerak, hanya saling menatap. Seperti dua jiwa yang saling paham meski tak berucap sepatah kata. Raka membuat gubuk kecil dari daun dan bambu yang ia pelajari dari ayahnya dulu. Ia menaruhnya dekat tempat pertemuannya dengan si Cula. Bukan untuk berlindung dari hujan, tapi untuk menunggu dengan nyaman. Kadang ia duduk di situ berjam-jam. Kadang ia tidur, dengan harapan saat ia membuka mata, badak itu ada di dekatnya. Dan benar saja, si Cula mulai datang lebih sering. Ia bahkan tidur di dekat gubuk kecil itu. Tidak bersandar, hanya berjarak beberapa meter. Namun cukup dekat untuk saling percaya. Setiap pagi, Raka melihat jejak si Cula. Bukan jejak lari, tapi jejak diam. Berarti, badak itu menunggu juga.
Pada suatu sore yang sunyi, Raka membawa buah nangka dari ladang belakang rumah. Ia tahu, Badak suka makanan manis. Dan saat ia duduk, menaruh nangka itu di atas batu, si Cula muncul perlahan, mengendus, lalu duduk di tanah. Untuk pertama kalinya, Badak itu duduk, bukan untuk berendam, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk bersama. Hari itu hujan reda lebih cepat. Langit berubah menjadi merah keemasan. Embun masih tergantung di ujung daun. Dan Raka tertidur di bawah pohon. Badak itu tak pergi. Ia hanya berdiri di sisi anak itu. Menjaga, menunggu, menjadi payung tanpa atap, menjadi teman tanpa suara. Di bawah hujan itu, bukan hanya tubuh yang basah, tapi juga hati yang tumbuh. Raka, anak desa sederhana, dan si Cula, makhluk rimba yang langka, dipertemukan bukan oleh keberuntungan, tapi oleh kesepian yang sama. Dan dari kesepian itulah lahir persahabatan yang tak bisa diukur oleh bahasa manusia. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan pelukan, tapi seseorang yang duduk di sebelahmu saat dunia terasa terlalu berat. Dan bagi Raka, itulah arti kehadiran si Cula.